Dua armada laut terkuat di sepanjang sejarah Nusantara. Kerajaan maritim adalah sebutan untuk kerajaan yang terletak di pesisir pantai dan mayoritas masyarakatnya menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan laut seperti perikanan, perdagangan, dan pelayaran. Kerajaan maritim di Nusantara berkembang banyak di berbagai daerah seperti di Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Maluku. Sebagaimana dengan letak kerajaan yang berada di wilayah pesisir laut, hampir dari semua kerajaan yang berbasis maritim memiliki konsen dalam hal pertahanan penjagaan wilayah dengan membangun armada laut yang dilengkapi dengan persenjataan. Armada laut dibentuk dan diperuntukkan untuk menjaga dan mengontrol wilayah perbatasan dari kapal asing yang datang melintas. Selain itu, armada laut juga bertugas untuk menghalau segala kemungkinan serangan musuh yang datang dari arah laut dan melakukan serangan atau ekspansi ke wilayah lain guna untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan. Dari sekian banyak kerajaan maritim di Nusantara, berikut adalah kerajaan yang memiliki armada laut terkuat di sepanjang sejarah. 1. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kedatuan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, khususnya cakupan wilayah Nusantara. Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad ke-7, lebih tepatnya pada tahun 683 Masehi. Kerajaan yang didirikan oleh Dapuntahiang Srijanayasa yang berlokasi di sekitar Sungai Musi Palembang ini disebut-sebut sebagai kerajaan maritim pertama di Indonesia yang memiliki pengaruh sangat besar di wilayah Nusantara. Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya, sehingga Sriwijaya tumbuh menjadi kerajaan besar yang mampu meningkatkan kehidupan sosial ekonomi negaranya. Keberhasilan Sriwijaya dalam bidang maritim diawali dengan adanya kerjasama perdagangan lintas negara seperti Cina, India, dan Arab, dengan daerah kekuasaan yang berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Semenanjung Malaka sampai ke beberapa negara lain di Asia Tenggara. Lokasi kerajaan yang berada di tepi Sungai Musi membuat letak Sriwijaya sangat strategis karena berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan internasional. Dengan padatnya lalu lintas kapal dan kegiatan perdagangan di wilayah tersebut, kemudian dibangunlah armada laut yang sangat kuat agar dapat mengatasi segala macam gangguan di jalur pelayaran. Dengan begitu, semua kapal dagang yang datang menjalin hubungan dengan Sriwijaya dapat terjamin keamanannya dan semakin mendorong minat para pedagang untuk singgah di wilayahnya. Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya ditempatkan di berbagai pangkalan strategis dengan tugas mengawasi dan melindungi kapal-kapal dagang yang berlabuh, serta mencegah terjadinya pelanggaran laut di wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Semakin besar dan kuatnya armada laut yang dimiliki Sriwijaya yang pada awalnya hanya sebatas menjaga perairan wilayah kekuasaan kerajaan, seiring berjalannya waktu pada masanya, armada laut Sriwijaya menjadi salah satu armada terkuat di Nusantara dengan dikuasainya banyak kerajaan di Nusantara termasuk Jawa. Bahkan nama besar Angkatan Laut Sriwijaya menjadi momok menakutkan bagi armada laut asing dan perompak yang hendak datang ke wilayah Nusantara. 2. Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah, Majapahit tercatat sebagai salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada sekitar abad ke-12 Masehi di Jawa Timur dan mencapai puncak keemasan saat masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389. Pada awalnya wilayah Majapahit hanya merupakan sebuah desa kecil bernama Tarik, tempat yang kini menjadi bagian kawasan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Namun berkat kekuatan yang dibangun oleh Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, kerajaan Majapahit meluas pengaruhnya dengan menguasai banyak kerajaan di Nusantara. Disebutkan tidak kurang dari 98 kerajaan bernaung di bawah kekuasaan Majapahit pada era pemerintahan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada. Bahkan pada saat itu pengaruh besar Majapahit sampai ke negeri seberang dari Semenanjung Malaya, Singapura hingga sebagian Thailand dan Filipina.
Dalam misi untuk memperluas wilayah dan menyatukannya dalam satu kekuasaan, Gajah Mada yang pada saat itu menjabat patih sekaligus Panglima Inti Majapahit menyadari tidak akan mampu jika hanya mengandalkan kekuatan darat saja. Maka dari itu ia bekerja sama dengan Empu Nala yang merupakan Panglima Tinggi Angkatan Laut Majapahit. Armada Laut Majapahit di bawah komando Empu Nala berhasil menjaga wilayah teritorial dan juga mampu menguasai hampir seluruh perairan di Nusantara. Taktik dan siasat yang diterapkan oleh Empu Nala dalam memimpin militer Majapahit dengan menempatkan armada perangnya di beberapa wilayah seperti di perairan di barat Sumatera, perairan Jawa, perairan Makassar, dan Selat Malaka hingga perairan Natuna. Tak hanya memiliki banyak kapal perang dan prajurit tangguh, namun armada laut Majapahit pada saat itu sudah dilengkapi dengan persenjataan canggih berupa meriam yang dikenal dengan meriam Cetbang. Konon meriam tersebut merupakan senjata yang berasal dari tentara Mongol yang diadopsi oleh Majapahit. Pada masa kejayaannya, Majapahit memiliki angkatan laut yang dikisahkan begitu dikdaya, sehingga kerajaan ini disebut sebagai Thalassokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Dengan demikian, Majapahit tak hanya dikenal memiliki prajurit tempur yang tangguh di darat saja, namun Majapahit juga memiliki armada laut yang sangat kuat yang disegani sampai ke negeri seberang.